Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enji Kumalasari dengan NIM 23108102, program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Bina Bangsa Gersempena. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis kontekstual sosial budaya untuk memenuhi tugas kuliah mata pelajaran apresiasi sastra Indonesia yang diampu oleh Ibu Imelda Kuta Barat, SPD MPD. Adapun karya sastra yang akan saya pilih untuk dianalisis adalah sebuah novel yang berjudul Burung-Burung Manyar, karya Y.B. Mangun Wijaya atau sering juga disebut dengan Romo Manggun. Novel ini diterbitkan pertama kali di tahun 1981. Novel ini menceritakan tokoh yang bernama Setedewa atau sering disapa dengan Teto. Teto adalah seorang putra dari perwira Kanil atau tentara kolonial Belanda, yang mana Tito dibesarkan di lingkungan yang berbudaya ke Eropa, sehingga ia memilih untuk memihak Belanda, bukan berjuang bersama pejuang kemerdekaan. Di sisi lain, ada tokoh bernama Atik, seorang perempuan yang mencintai tanah airnya dan memilih untuk memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Nah, kisah cinta dan perbedaan pilihan hidup dari antara dua tokoh yang telah saya sebutkan ini akan menjadi inti dari cerita ini. Oleh karena itu, saya menganalisis novel ini. Aspek pertama yang saya analisis adalah kondisi sosial masyarakat. Nah, di dalam novel ini sangat menonjolkan perbedaan kelas sosial yang sangat mencolok. Tito sendiri berasal dari keluarga penyanyi yang hidup berkecukupan dan dekat dengan kekuasaan kolonial. Sementara itu, rakyat biasa hidup dengan kemiskinan dan penuh tekanan. Konflik sosial juga diperkuat dengan pertentangan antara dua kelompok, yang mana kelompok pertama yang memihak kepada Belanda demi keuntungan pribadi, dengan kelompok satunya lagi rakyat biasa yang memilih untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Ini mencerminkan realitas nyata yang terjadi di masyarakat Indonesia pada masa itu. Dua, tentang budaya. Novel ini menggambarkan bentuk dua budaya yang berbeda. Budaya pertama adalah budaya Jawa yang kental dengan nilai-nilai keleluhurannya seperti kesabaran, kesetiaan, dan harmonis. Berdasarkan dengan budaya barat yang dibawa oleh kolonial Belanda, bahkan judul novel ini pun kaya akan budaya. Burung manyar adalah burung yang membangun banyak sarang namun sering gagal. Ini menjadi simbol perjalanan hidup dari tokoh Tito yang seharusnya berjuang namun berulang kali kehilangan arah. Ketiga adalah kondisi politik dan ekonomi. Novel ini merekam perubahan kekuasaan sangat dramatis, dimulai dari penjajahan Belanda hingga rakyat Jepang dan revolusi kemerdekaan tahun 1945. Kondisi perekonomian pun tergambar jelas. Di masa penduduk Jepang, rakyat sangat menderita kelaparan dan kerja paksa menjadi makanan sehari-hari. Sementara itu keluarga yang dekat dengan penguasa hidup
jauh lebih sejahtera. Kesenjangan inilah yang menjadi salah satu pemicu terbesar. Keempat adalah nilai agama dan moral. Mangunwijaya sendiri sebagai seorang pastor Katolik memasukkan nilai-nilai spiritual dalam penulisan novel ini, seperti pengampunan, pertaubatan, dan kasih terasa kuat. Nah, untuk nilai keempat adalah nilai agama dan moral. Mangunwijaya sebagai seorang pastor Katolik memasukkan nilai-nilai spiritual yang dalam pada novelnya, nilai-nilai tentang pengampunan, kasih yang sangat kuat di bagian akhir cerita. Secara moral, novel ini menghasilkan dilema yang sangat manusiawi dengan kalimat apakah pilihan Tito untuk memihak penjajah bisa dibenarkan. Mangunwijaya tidak langsung menghakimi, melainkan mengajak kita untuk memahami betapa sulitnya posisi seorang yang terjebak di antara dua dunia. Nah, aspek selanjutnya atau aspek yang kelima adalah hubungan teks dengan konteks nyata. Novel ini bukan sekedar fiksi, ia adalah cerminan nyata dari pengalaman bangsa Indonesia. Kisah Tito yang terbelat antar dua identitas adalah pengalaman yang benar-benar dialami oleh ribuan kaum terpelajar di Indonesia di era kolonial. Mangunwijaya di era kolonial. Mangunwijaya menulis novel ini pada tahun 1981 di tengah era Orde Baru, ketika sejarah sering disederhanakan demi kepentingan politik. Dan kompleksitas revolusi secara jujur, novel ini menjadi dokumen sastra yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Sebagai kesimpulan, saya ingin menyampaikan refleksi pribadi saya. Menganalisis novel Burung-Burung Manyar ini, saya memahami bahwa karya sastra Indonesia bukan sekedar hiburan. Karya sastra Indonesia adalah jendela untuk saya ingin menyampaikan refleksi pribadi saya. Setelah saya menganalisis novel Burung-Burung Manyar ini, saya menyadari bahwa sastra Indonesia bukan sekedar sebuah hiburan semata, melainkan sebuah jendela untuk melihat realitas sosial, budaya, dan sejarah suatu bangsa. Sebagai calon guru, saya merasa pengalaman ini menyadarkan saya betapa pentingnya mengenal karya sastra Indonesia kepada siswa-siswa, teman, dan lingkungan saya, karena melalui sastra, anak-anak, teman-teman tidak hanya belajar membaca, mereka belajar berempati dan menghargai perbedaan dan mencintai budaya bangsa sendiri. Demikian pemaparan saya tentang analisis ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.